Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Adriani. Saya merupakan dosen tetap Prodi Farmasi S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dengan nomor NIDN 0512069401 dan bidang keilmuan saya adalah ilmu farmasi. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran sebagai salah satu syarat penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa kita sebut sebagai PDD UKT-PT khususnya pada unsur pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat yang berkode mata kuliah FRM 222339 dan mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa farmasi semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah KIE membahas terkait konsep dasar, keterampilan praktis dalam komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien, serta pemberian informasi edukasi obat yang tepat. Terdapat 16 pertemuan pada mata kuliah ini, 14 pertemuan diantaranya adalah pemberian materi, dan 2 pertemuan terakhir adalah untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang terdapat dalam RPS dan sudah disahkan oleh Keprodi dan Gugus Kendali Mutu Prodi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dasar untuk melakukan komunikasi yang efektif serta memberikan konseling informasi obat dengan tepat kepada pasien. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan pertemuan ke-7 pada materi tahapan konseling dalam praktek kefarmasian. Dan materi yang akan disampaikan meliputi prinsip dasar, metode yang digunakan, serta langkah konseling dalam praktek kefarmasian. Mata kuliah disampaikan dengan 3 aspek yang mendukung dalam proses pembelajaran, yaitu antara lain adalah delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya menggunakan metode ceramah dan menggunakan media PowerPoint, kemudian saya menggunakan simulasi video yang saya tampilkan di dalam kelas, kemudian semua itu bisa mahasiswa unduh melalui e-learning belajar Unjaya. Referensi yang saya gunakan berupa buku, kemudian terdapat juga jurnal yang bereputasi nasional. Aspek interaction yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah diskusi sekaligus tanya jawab, kemudian terdapat role play di dalam kelas, dan terakhir saya melakukan refleksi diri di akhir pembelajaran. Asesmen atau penilaian pada mata kuliah ini saya gunakan penugasan berupa pembuatan dialog secara berkelompok, di mana rubriknya bisa mahasiswa akses pada e-learning belajar Unjaya. Kemudian selain itu ada penilaian sikap, dan penilaian sumatif lainnya adalah di UTS dan UAS. Baiklah, marilah kita simak berikut ini video pembelajaran yang saya sampaikan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini semangat ya? Semangat. Oke, saya siapkan dulu materinya ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Sehat. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah semuanya sehat semua dan semangat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, mantap ya. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-7 materi KIE, Konseling Informasi Edukasi Obat. Sebelumnya saya akan mengawali dengan mengecek dulu presensi, ya, presensi yang hadir di hari ini. Mbak Najwa ada? Hadir, Bu. Oke. Mbak Medina ada? Kemudian ada Mbak Siti ada? Hadir, Bu. Oke. Kemudian ada Mbak Adinda ada? Ada, Bu. Oh, ada. Oke, hadir. Sepertinya semuanya sudah hadir ya di sini, sudah oke masuk semua ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Oke, hari ini pertemuan ke-7. Kemarin pertemuan ke-6 kita sudah membahas terkait
banyak hal ya. Apakah ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita bahas apa sih? Saya Bu. Oke, silakan Bu Najwa. Penekanan informasi yang digunakan saat konseling dan strategi konseling. Oke, mantap banget ya. Masih ingat banget nih kayaknya Mbak Najwa ya. Kemudian tadi kan disebutkan dua ya, penekanan sama strategi konseling. Penekanan itu contohnya seperti apa sih kalau dalam konseling? Ada yang bisa menjawab? Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, ya mungkin saya akan bertanya dulu dua pertanyaan yang mungkin sehari-hari adik-adik pernah melakukan itu ya atau mendapatkan itu. Yang pertama adalah pernahkah ya Anda membeli obat dan mendapatkan konseling dari apoteker? Kira-kira pernah nggak? Pernah ya. Oke. Kalau iya, apa aja sih yang disampaikan biasanya sama apotekernya? Apa kira-kira? Keluhan disampaikan, terus apotekernya menyampaikan apa? Indikasi, betul. Apalagi selain indikasi? Dosis, cara penggunaan, apalagi? Efek samping gitu ya. Tapi kadang pernah nggak ke apotik terus beli obat tapi nggak dijelaskan apa-apa? Cuma dikasih obatnya aja. Pernah nggak kira-kira? Pernah ya? Ada yang seperti itu ya? Oke, menurut kalian itu bisa membahayakan pasien nggak? Bisa banget ya. Oke. Nah, di sini saya sudah mencantumkan beberapa cuplikan jurnal ya dan berita juga. Ternyata kalau apoteker nggak ngasih konseling terkait informasi obat, itu ada beberapa dampak yang bisa dihasilkan gitu ya. Yang pertama adalah puskesmas nih. Di puskesmas itu ada yang dipolisikan alias dipenjarakan ya. Gara-gara apa? Gara-gara diduga beri obat telinga tapi untuk tetes mata. Ya bayangin aja dipakai di telinga tapi harusnya di telinga nih, tapi dia pakainya di mata. Itu kan akan sangat merugikan pasien ya. Nah, sebelum kita ke tahapan konseling ya, kita perlu tahu dulu kenapa kita harus belajar konseling informasi edukasi obat. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian dalam pemberian informasi obat. Jadi di mata kuliah ini kalian diharapkan bisa nih meningkatkan komunikasi yang efektif ketika ngomong ke pasien itu seperti apa, edukasinya seperti apa, biar pasien itu juga menerima manfaat dari yang kalian sampaikan, gitu ya. Kemudian manfaatnya apa? Ya tentu saja mengoptimalkan pengobatan pasien. Nah di sini konseling sudah ada 3 pilar yang melindungi. Ada undang-undang kesehatan, ada kode etik profesional, dan tertuang di standar praktik profesi. Ya, jadi di sini itu konseling sudah menjadi kewajiban bagi seorang apoteker untuk bekerja. Nah, maka dari itu di mata kuliah ini kalian diharapkan untuk itu bisa melakukan konseling ya, paling nggak ke pasien paparan standar. Nah, konseling sendiri itu apa? Konseling adalah metode edukasi pengobatan secara tatap muka ya atau wawancara, bisa langsung melalui tatap muka langsung atau melalui video call ya, itu bisa dilakukan. Merupakan salah satu bentuk pelayanan kefarmasian dalam usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari pasien. Di sini tujuan umum konseling ya, yang pertama meningkatkan keberhasilan terapi. Kalau konselingnya bagus, edukasinya bagus, pasiennya paham, nanti keberhasilan terapinya akan meningkat, gitu. Kemudian meminimalkan resiko efek samping. Ya, bayangkan aja kalau dikasih obat tapi apoteker nggak menyampaikan efek sampingnya apa. Tiba-tiba pasien jadi merasa dirugikan karena efek samping itu. Kemudian nanti nggak mau minum obat, akhirnya kepatuhannya menurun. Oke, kemudian menghormati pilihan pasien. Nah, di sini yang harus ditekankan ketika melakukan konseling adalah kita harus menghidupkan atau menimbulkan rasa kepedulian dari diri pasien sendiri. Percuma kalau pasiennya nggak sadar, kita kasih edukasi, kalau dia emang nggak mau tahu terkait tubuhnya ya sama aja.
gitu ya. Jadi kita berusaha untuk biar pasien itu juga menghargai tubuhnya sendiri, gitu ya. Dan ketika pasien sudah menghormati tubuhnya sendiri dan menyayangi tubuhnya sendiri, dia akan aware, memilih pengobatan yang nyaman untuk dirinya. Misalnya, saya nggak nyaman pakai tablet, ya. Tapi kalau pasiennya diem-diem aja, apakah apoteker tahu, gitu ya? Jadi apoteker berusaha untuk itu. Bapak nyaman nggak pakai obat ini? Kalau nggak nyaman, misalnya nih orang tua, misalnya aduh malu, masa orang tua obatnya sirup, gitu kan ya. Jadi tapi ada orang tua yang males minum tablet, maunya sirup, gitu. Ya nggak apa-apa, berarti pasiennya nggak nyaman dengan penggunaan obat tablet, gitu ya. Kemudian cost efektifnya bisa meningkat. Bayangkan kalau konseling kita lakukan dengan benar, dengan tepat, pengobatannya berhasil, pasiennya cepat sembuh. Jadi tidak ada lagi pengobatan selanjutnya. Dan itu meningkatkan cost efektif dari pengobatan. Ya. Oke, dari tujuan umum konseling ini semuanya kita harus meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dan pasien. Bagaimana apoteker akan menyamankan diri pasien kalau kita sendiri sama pasien nggak percaya atau pasien nggak percaya sama kita, ya. Maka dari itu, ketika konseling, tindak tanduk atau tatap mata kita kepada pasien itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan kita edukasi tapi kita sibuk sendiri main HP dan sebagainya, ya. Pasien merasa tidak dihargai, gitu. Kemudian membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obatnya. Jadi terus diingat-ingat, diulangi lagi. Kemudian dibantu kalau misalnya pasiennya itu suka lupa, nah kita bantu mengatur jamnya. Selalu saya ingatkan ketika bikin etiket, jamnya selalu ditulis, gitu kan ya. Jam minumnya jam berapa, pagi, siang, sore, malam, ditulis jamnya. Itu artinya kita membantu untuk mengatur jam minum obat pasien. Kemudian, membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan dengan penyakitnya. Dan yang terakhir, meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Oke, dari sini dulu ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Sudah clear? Sudah oke? Sudah paham? Sudah, oke, mantap. Nah, dulu ada perubahan paradigma dari KIE. Dulu itu kalau KIE itu banyak pasien yang pasif, jadi pasien hanya menerima dari apotekernya aja, ya. Nah, kemudian dasar kepercayaan ditunjukkan berdasarkan citra profesi. Biasanya kata dokter seperti itu, kata dokter seperti itu. Nah, kadang-kadang ada pasien yang pragmatis nih stigmanya. Jadi kalau nggak dokter yang ngomong nggak percaya, ya kan? Nah, itulah saatnya kita sebagai calon apoteker untuk meningkatkan derajat keprofesian, ya. Dengan cara apa ya? Kita harus terlihat dan memang mumpuni untuk memberikan edukasi terkait obat kepada pasien, ya. Jadi agar citra profesi kita itu di pasien juga terpercaya, gitu ya. Kemudian hubungan seperti ayah dan anak. Nah, dulu ada yang bilang kalau pelanggan adalah raja, gitu kan ya. Tapi sebenarnya hubungan yang baik itu adalah hubungan bukan raja, ya, bukan pembeli adalah raja, tapi pembeli adalah keluarga. Ya, jadi pasti kita sebagai apoteker nggak mau kan kalau keluarga kita kenapa-napa. Jadi anggaplah pasien itu seperti keluarga kita. Jadi bukan lagi pembeli adalah raja, ya. Gitu. Kemudian berubah ya dari medical model. Jadi intinya yang penting pasien itu kita kasih edukasi, nggak tahu pasiennya itu terima atau enggak, yang penting kita menjalankan kewajiban. Itu dulu. Kalau sekarang kita sudah ke helping model, yaitu melibatkan pasien. Pasien diikutkan terlibat dalam pengobatannya, gitu ya. Kepercayaan didasari hubungan pribadi yang berkembang setiap saat. Nah, hubungan dengan pasien itu juga kita harus awet-awet istilahnya, ya. Awet-awet itu ya kita jaga. Seperti misalnya ketika ketemu menyapa, bagaimana kabarnya, kayak gitu ya. Kemudian menggali semua masalah dan memilih cara pemecahan masalah. Kayak yang tadi saya contohkan, pasiennya nggak bisa minum tablet atau nggak nyaman minum tablet. Oke, kita akan diskusi. Bapak
enaknya minum pakai apa nih obatnya, bentuk sediaannya. Ada sirup, ada supo, ya. Ada apa lagi selain itu bentuk obat, sediaan obat? Selain tablet, pil, kapsul. Mungkin kalau tablet pahit, kita pilihkan mungkin dia ada yang tablet Cold, Salut kayak gitu ya, sehingga pahitnya itu tidak terasa gitu. Oke, kemudian misalnya saya nggak bisa minum tablet yang besar-besar. Oke, kita akan jadikan puyer ya. Bisa kita racikan Pak, kita bisa ubah sediaannya menjadi puyer misalnya. Kita akan selalu tanyakan itu, nyaman nggak pakai obat ini, kayak gitu ya. Pernah nggak di konseling sampai seperti itu oleh apoteker? Sampai tanya, nyaman nggak pakai obat ini? Rata-rata belum ya, rata-rata mungkin ada, tapi ada juga yang tidak se-aware itu. Oh ternyata ketika apoteker menyampaikan itu, kita sebagai pasien juga akan merasa, perhatian banget ya, care banget ya apoteker ini gitu ya. Nah itu salah satu untuk menjaga hubungan dan biar pasien terlibat dalam pengobatan. Kemudian yang terakhir adalah hubungan itu setara, ya. Seperti teman. Ya, boleh keluarga, boleh teman, intinya tuh jangan pakai istilah-istilah yang aku lebih pinter itu jangan. Ya, karena kalau kita merasa seperti itu, nanti pasiennya jadi malas mau bertanya dan sebagainya, gitu ya. Oke, metode konseling di sini nanti kita akan praktekkan ya dengan metode role play tentunya. Ada dua metode, yaitu 3-prime question dan show and tell. Biasanya untuk resep-resep baru kita pakai yang 3-prime question. Kalau pasien yang menebus resep ulangan itu menggunakan metode show and tell. Ya. Oke, seperti apa itu 3-prime question? 3-prime question itu adalah memuat 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penjelasan dokter tentang obat Anda? Ditanyain dulu nih, gimana dokter sudah menjelaskan belum terkait pengobatan Anda? Yang kedua adalah bagaimana nih penjelasan dokter tentang cara pakai obat, ya? Udah dijelasin belum cara pakainya? Kemudian yang terakhir adalah bagaimana penjelasan dokter tentang harapan. Setelah minum obat ini diharapkan pasien seperti apa? Misalnya berkurang sakitnya, berkurang nyerinya, sembuh bengkaknya dan sebagainya ya. Itu namanya harapan setelah minum obat. Nah, ini saya akan tampilkan video contoh konseling ya yang saya ambil dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Sebentar, saya tampilkan dulu. Jangan lupa untuk tadi melakukan salam dulu, perkenalan ya kepada pasien. Oke, apoteker di sini pakai metode apa? 3-prime question, betul ya? Dari mahasiswa yang di sini yang mau mencoba role play, apakah ada? Silakan jangan. Oke, silakan. Ada Mbak Mei Dina dan Mbak Siti Nur. Kita beri tepuk tangan dulu untuk penampilan role play-nya. Silakan Mbak Mei Dina dan Mbak Siti Nur untuk ke depan. Dan di sini sudah ada ini ya alat peraganya ya. Oke, nanti kita simak ya. Seperti apa sih role play counseling itu gitu. Silakan. Selamat pagi, saya apoteker Medina yang bertugas pada siang hari ini di Apotek Sehat. Saya konfirmasi terlebih dahulu. Kalau saya boleh tahu, saya berbicara dengan ibu siapa? Ibu Anda. Ibu Anda untuk usia dan alamatnya bisa disebutkan? Untuk usianya 30 tahun, alamatnya di Jalan Brawijaya. Baik, saya konfirmasi kembali. Jadi resep ini ditulis oleh Dr. Rizal pada tanggal 8 Juli 2025. Untuk resepnya ada metformin 500 mg sebanyak 1 tablet dan Novoratex Flex Pen sebanyak 1. Untuk obatnya ini ditujukan, untuk resepnya ditujukan untuk Nyonya Ana usia 45 tahun, Jalan Brawijaya. Baik, berarti resep ini untuk ibu sendiri ya Bu? Setelah dipasang, untuk memastikan bahwa insulinnya berfungsi dengan baik, kita tes terlebih dahulu dengan cara membuka tutup insulin. Kemudian kita atur dosisnya menjadi dosis yang ditentukan. Untuk mengetesnya kita jadi dua unit. Kemudian kita arahkan dan kita pencet
dilihat terdapat cairan yang keluar, maka insulin berfungsi dengan baik. Kemudian kita atur dosisnya sesuai dengan resep. Yang pertama yaitu 12 menit pada siang hari. Kemudian kita siapkan bagian-bagian tubuh yang ingin disuntikan itu di bagian yang berlemak, seperti pada lengan kanan, lengan kiri, kemudian bagian perut, paha, dan bokong. Selanjutnya sebelum disuntikan dengan insulin, kita lap dulu dengan alkohol swab bagian yang ingin disuntikan. Oke, dari kuliah hari ini, pertemuan ke-7, adakah yang bisa menyimpulkan selama 30 menit sampai 45 menit itu kita dapat apa aja sih di kuliah ini? Ada? Oke, silakan Mbak. Jadi untuk kesimpulannya ada 2 metode konseling, yaitu bisa dengan metode solve and tell dan pre-prompt question. Terus dan tahapan konseling yang efektif. Oke, terima kasih Mbak. Siapa namanya Mbak? Mbak Reva. Oke Mbak Reva, terima kasih atas kesimpulannya. Dan hari ini saya menilai semua mahasiswa di kelas ini cukup aktif, cukup baik mengikuti perkuliahan, dan saya harapkan di pertemuan selanjutnya untuk lebih aktif lagi dan banyak yang antusias ya di perkuliahan ini. Oke, ada yang ingin bertanya dulu sebelum saya tutup kuliahnya? Cukup? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti ada penugasan ya. Penugasan bisa kalian lihat di Belajar Unjaya. Di sana ada tugas terkait dialog KIE yang harus kalian buat dan dikumpulkan di minggu depan. Untuk rubrik bisa dicek di RPS ya. RPS juga sudah ada di Belajar Unjaya. Begitu? Oke, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi pertimbangan pada proses penilaian sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.